Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster menandatangani perjanjian kerjasama dukungan penguatan fungsi kawasan Tahura Ngurah Rai melalui pembangunan infrastruktur fasilitas wisata alam dalam rangka penyelenggaraan KTT G20 di Bali. Penandatanganan kerjasama itu dilakukan bersama Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR RI Diana Kusmastuti dan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR RI Hedi Rahadian di ruang Wiswasaba Utama Kantor Gubernur Bali Rabu 10 Agustus 2022. Menurut Gubernur Koster, penandatanganan perjanjian kerjasama ini sejalan dengan visi pemerintah Provinsi Bali, Nangun Satkerti Loka Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia skala niskala menuju kehidupan kerama Bali dan Gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Gubernur Koster mengatakan Bali memiliki kawasan hutan mangrove seluas 3.000 hektar. Dari jumlah tersebut, sebesar 44% atau 1.373,50 hektar ada di kawasan hutan Tahura Ngurah Rai. Hutan Tahura Ngurah Rai memiliki 17 spesies mangrove sejati dan 16 spesies mangrove ikutan. Pihaknya terus berupaya memperluas kawasan hutan mangrove di Kabupaten Buleleng, Jembrana, Klungkung, dan Kabupaten Badung. Gubernur Koster mengakui seiring berjalannya waktu luas hutan mangrove Tahura mengalami penurunan diakibatkan oleh berbagai hal. Di antaranya ada konversi kawasan hutan untuk berbagai kepentingan publik dan program nasional yang tidak dapat terelakkan. Hal ini karena posisi kawasan hutan Tahura Ngurah Rai yang sangat strategis berada pada pusat pertumbuhan industri pariwisata wilayah Sanur, Kuta, dan Nusa Dua. Karena itu berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki dan melestarikan hutan mangrove, antara lain penanaman kembali hutan mangrove, pengaturan tata ruang wilayah pesisir, penegakan hukum terhadap pelanggaran bidang kehutanan, dan pembersihan pembebasan mangrove dari pencemaran sampah plastik dan mengganggu pertumbuhan dan kesehatan mangrove. Gubernur Koster juga sudah menugaskan Kadis Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali membuat roadmap untuk melakukan penghijauan di seluruh wilayah Bali memanfaatkan lahan-lahan kosong dengan mangrove maupun dengan tumbuh-tumbuhan yang lainnya agar sekaligus tercapai luasan hutan 30% dari seluruh kawasan di Bali yang sekarang baru mencapai 23%. Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini mengatakan apabila Bali hijau dan ekosistemnya terjaga dengan baik akan membuat hidup lebih sehat karena udara yang dihirup bersih. Melestarikan kawasan mangrove tak hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi kewajiban seluruh elemen masyarakat dan stakeholder. Ini sejalan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang pelindungan sungai, mata air, danau, dan laut. Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur Koster mengapresiasi kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama dukungan penguatan fungsi kawasan Tahura Ngurah Rai melalui pembangunan infrastruktur fasilitas wisata alam dalam rangka penyelenggaraan KTT G20 di Bali. KMB melaporkan.